Assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Bu Indah dengan pembelajaran daring. Ibu harap anak-anak tetap jaga kesehatan dan tetap semangat rajin belajar ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran yang kelima dan keenam. Hari ini kita akan belajar tentang gambar berseri, aturan sebelum makan, dan penjumlahan bilangan. Di akhir pembelajaran, Ibu harap anak-anak dapat menuliskan kalimat berdasarkan gambar berseri yang Ibu sediakan. Kemudian, anak-anak dapat menyebutkan beberapa aturan sebelum makan. Dan yang terakhir, Ibu harapkan anak-anak dapat menjumlahkan bilangan. Kita dapat menulis cerita tentang cara menjaga kesehatan. Membuat cerita akan lebih mudah dengan bantuan gambar seri. Adakah yang tahu apakah itu gambar seri? Gambar berseri atau gambar seri adalah rangkaian gambar yang menceritakan suatu peristiwa secara berurutan. Adapun langkah-langkah dalam membuat cerita berdasarkan gambar seri adalah sebagai berikut. Yang pertama, amati gambar dengan sama-sama. Yang kedua, buatlah kalimat yang sesuai dengan gambar. Yang ketiga, kalimat yang disusun harus memenuhi syarat kalimat efektif. Yang disebut dengan kalimat efektif yaitu kalimat harus ditulis dengan penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Dan yang terakhir, susunlah kalimat tersebut dengan baik sehingga menjadi sebuah cerita yang runtut atau urut. Berdasarkan gambar yang telah kita amati dengan baik, kita dapat membuat sebuah cerita. Di dalam gambar tersebut terdapat 4 peristiwa. Gambar yang pertama, kita bisa menuliskan kalimat sebagai berikut. Udin, Beni, dan Edo sedang bermain tanah. Kemudian gambar yang kedua, kita bisa merangkai kalimat seperti contoh berikut. Tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, Edo langsung memakan kue di atas meja. Pada gambar yang ketiga, kita bisa menuliskan kalimat seperti ini. Udin, Beni, dan Edo memakan kue dengan lahap. Sedangkan untuk gambar yang terakhir, gambar yang keempat, kita bisa menuliskan lebih dari 2 kalimat. Sebagai berikut. Udin dan Beni menjenguk Edo di rumah sakit. Edo menderita diare akut dikarenakan tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Nah, setelah mendengarkan materi yang Ibu sampaikan, mudah bukan untuk menuliskan cerita berdasarkan gambar berseri? Selain menggunakan gambar berseri, kita juga dapat menuliskan cerita dari sebuah gambar. Contoh, perhatikan gambar di atas. Pertama-tama, amatilah gambar tersebut dengan seksama. Setelah itu, tuliskan ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat pada gambar tersebut. Kita dapat menuliskan cerita berdasarkan gambar tersebut. Contohnya, seperti ini. Makhluk hidup perlu makanan. Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Ingat, ketika
penulisan dalam sebuah cerita, kita harus memperhatikan tanda baca dan tanda ejaan yang benar dan tepat. Contoh gambar selanjutnya adalah sebagai berikut. Pada gambar tersebut bisa kita temukan 2 poin, yaitu yang pertama berolahraga dan bergerak. Setelah kita menemukan inti pokok yang ada pada gambar, kita bisa menuliskan sebuah cerita yang terdiri dari beberapa kalimat. Contohnya seperti ini. Makhluk hidup dapat bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Olahraga adalah salah satu cara menjaga kesehatan agar tubuh tetap sehat. Berolahraga merupakan cara kita bersyukur kepada Tuhan. Mudah bukan? Ingatkah kalian apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan dan minuman. Ada aturan sebelum dan sesudah makan. Amatilah gambar berikut ini. Gambar apakah yang kalian lihat? Apakah kegiatan tersebut sering kalian lakukan? Aturan dibuat untuk ditaati. Begitu juga aturan sebelum makan. Aturan sebelum makan harus dilaksanakan. Apa saja aturan sebelum makan? Berikut contoh aturan sebelum makan. Yang pertama, menjaga kebersihan makanan. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur, sehingga menyebabkan makanan menjadi kotor. Aturan yang kedua yaitu berdoa sebelum dan sesudah makan. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa merupakan bentuk terima kasih kita terhadap Tuhan. Ingat, sebelum dan sesudah makan, tentunya kalian mencuci tangan. Itulah salah satu kebiasaan baik sebelum dan sesudah makan. Banyak kuman hinggap di tangan kita. Bila sebelum makan kita tidak mencuci tangan, saat makan kuman ikut masuk ke dalam tubuh kita. Akibatnya kita dapat terserang penyakit. Sesudah makan juga mencuci tangan, supaya tangan tetap terjaga kebersihannya. Dan yang terakhir yaitu makan sesuai kebutuhan. Makanan yang kita makan harus mengandung gizi yang seimbang. Makanan bergizi mempengaruhi pertumbuhan. Makanlah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Makanan yang dikonsumsi harus disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan usia dan kondisi tubuh. Menjaga kebersihan makanan dan berdoa sebelum dan sesudah makan, serta makan secukupnya tidak berlebih-lebihan, semuanya itu adalah contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Kita dapat menikmati makan bersama keluarga adalah karunia dari Tuhan. Bersyukur atas karunia keluarga yang diberikan oleh Tuhan dilakukan dengan cara bersikap saling menyayangi. Bersyukur merupakan cara kita berterima kasih atas pemberian Tuhan. Bersyukur dilakukan dengan cara berdoa dan melaksanakan perintah Tuhan dengan baik. Bersyukur merupakan salah satu cara mengamalkan sila pertama Pancasila. Tuhan sangat menyayangi makhluk ciptaannya.
Tuhan juga sayang terhadap makhluk ciptaannya yang saling menyayangi. Saling menyayangi sesama termasuk contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Berdasarkan tabel tersebut, kita dapat menyebutkan bahwa perusahaan C merupakan perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan, yaitu sebanyak 4.800 kotak. Sedangkan perusahaan A merupakan perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan, yaitu sebanyak 1.200 kotak. Lalu, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Untuk menyelesaikan soal cerita pertanyaan tersebut, kita bisa menjawab dengan cara berikut ini. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pertama-tama kita mencari berapa banyak susu kotak yang dihasilkan oleh perusahaan A dan perusahaan D tiap bulannya. Berdasarkan tabel, bisa kita ketahui bahwa perusahaan A menghasilkan susu kotak setiap bulan sebanyak 1.200 kotak. Sedangkan perusahaan D menghasilkan susu kotak setiap bulan sebanyak 3.250 kotak. Setelah kita mengetahui berapa banyak susu kotak yang dihasilkan oleh perusahaan A dan D, permasalahan tersebut kita selesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara bersusun ke bawah. Pertama-tama, letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompoknya. Yang pertama, jumlahkan satuannya terlebih dahulu, yaitu 0 ditambah 0, hasilnya 0. Selanjutnya jumlahkan puluhannya, yaitu 5 ditambah 0 sama dengan 5. Berikutnya, yaitu jumlahkan ratusannya, yaitu 4 ditambah 4 sama dengan 8. Dan yang terakhir, jumlahkanlah ribuannya, yaitu 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi jumlah susu kotak seluruhnya yang dihasilkan oleh perusahaan A dan perusahaan D yaitu sebanyak 4.850. Materi penjumlahan yang telah kita pelajari adalah penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Setelah mahir menghitung penjumlahan, kalian dapat membuat soal cerita tentang penjumlahan. Soal cerita dapat kita buat jika diketahui kalimat matematikanya. Perhatikan contoh berikut ini. 800 ditambah 3000 sama dengan 3800. Berdasarkan kalimat matematika tersebut, kita bisa menuliskan soal cerita bagi berikut. Paman Budi mempunyai 2 buah kolam ikan. Kolam yang pertama berisi 800 ekor ikan lele. Sedangkan kolam yang kedua berisi 3000 ekor ikan lele. Kalimat pertanyaannya yaitu, berapa jumlah ikan lele Paman Budi seluruhnya? Mudah bukan? Demikian video pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.